Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa sallallahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Allah masih memberi kita kesempatan. Memberi kesempatan kita ini hidup di muka bumi. A'udzu rabbaka hatta yatikal yakin. Di surah Al-Hijr ayat 99. Sembahlah Rabbmu itu sampai datang ajal menjemput. Salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang mengajarkan kita bagaimana berdiri Islam. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala, jangan main-main dengan agama. Hanya orang-orang Islam yang nanti Allah akan terima di surga. Wa may yattaqi ghairal Islam madina. Siapa yang mencari agama di luar Islam, fala yuqbal minhu. Agamanya Allah tidak terima. Wa wal akhiratu minal khasirin. Di surat ketiga ayat 85. Dunia ini sementara, dunia ini tempat kita mati, akhirat itu tempat kita tinggal. Jangan sampai kita sukses di dunia tapi tidak sukses di kuburan. Itu belum sukses menurut Al-Quran. Di surat ke-19 Maryam ayat 15. Wassalamun alayya yawma ulid. Dia sukses kelahirannya di dunia, menjadi pejabat misalnya, sukses di dunia. Tapi kalau tidak sukses di kuburan, itu belum sukses menurut Al-Quran. Yauma yamut, dia harus sukses di kuburan. Yauma batu hayya, ketika dibangkitkan, dia merasa gembira, padahal Allah belum masukkan dia ke dalam surga. Merasa gembira, tahunya dari mana? Surat ke-75 Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhu yauma idzin nadirah, wajahnya berseri-seri. Kenapa wajahnya berseri-seri? Ila rabbiha nadirah, nasirah. Sudah bertemu dengan Rabbnya. Semua kita ini nanti akan bertemu dengan Allah. Ini janji Allah. Oleh karena itu tanamkan tauhid di dalam hati kita. Luruskan akidah, bangun keyakinan yang namanya iman. Iman yang perlu kita tahu. 13 tahun baginda Rasulullah di Mekah bagaimana mengajarkan kita. Hanya yang dihantamkan kepada kita iman. Siapa yang ingin bahagia, dia harus beriman. Jadi iman Allah sandingkan dengan kebahagiaan. Kalau tidak beriman, tidak akan bahagia. Mungkin dia dapatkan kesenangan dan kegembiraan, tapi tidak akan bahagia. Kita lihat di surah ke-6 ayat 44 surah Al-An'am. Falamman nasu masukkiru bihi fata'na alaihim abwaba kulli shay'in hatta isafahiru bimautu aksanuhum baktatan faisah mukhlisun. Bukan muklihun yang di ayat 5 di Al-Baqarah, tapi mukhlisun. Dia akan tersiksa, dia akan kecewa, dia akan putus asa. Apabila hambaku, kata Allah, sudah mencari harta di muka bumi dengan caranya sendiri, padahal Allah sudah turunkan aturan-aturannya, Allah akan bukakan pintu-pintu kesenangan agar dia bergembira. Tapi sifat qanaah Allah cabut, tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Hati-hati. Dunia ini tidak akan pernah mampu memuaskan manusia. Tidak ada. Dunia ini bangkai. Dunia ini bahasa kata dani, dana, rendah, hina. Oleh karena ini dari dalam surah ke-6 Al-An'am ayat apa-apa ini Allah jelaskan. Falamman nasu masukkiru bihi fatahna alaihim abwaba. Ketika hambaku mencari dengan caranya sendiri, padahal Allah sudah tentukan aturan-aturannya, Allah bukakan pintu-pintu kesenangan agar dia bergembira. Dapat duit senang, dapat duit gembira, senang dia, Allah bukakan itu. Dapat jabatan senang, tapi dia tidak akan puas dengan itu. Karena di dunia ini, Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru 1% yang kita bagi-bagi semua. 99% nanti di akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di surah ke-93 ayat 5. Kalau ingin nanti puas dan nikmat
setelah kita sukses di kuburan. Dunia tidak, coba kita tanyakan manusia, siapa yang sudah dipuaskan oleh dunia? Dunia ini rendah, hina, dana, dani. Oleh karena itu, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun gajinya 1 miliar satu hari, tidak akan pernah dipuaskan manusia. Baginda Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita 1400 tahun yang lalu. Apabila hamba-hamba Allah diberikan 1 gunung emas, maka dia akan cari gunung emas yang kedua. Tidak puas. Kemudian diberikan gunung emas yang kedua, dia minta yang ketiga. Tidak habis. Turunlah surat 102. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Berlomba-lomba, bermega-mega di muka buminya Allah, akhirnya masuk juga ke dalam kubur. Teguran Allah sampai 3 kali. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla la ta'lamun. Jangan begitu. Sekali-kali jangan. Jangan lakukan itu. Kita ini semua orientasinya di Al-Quran itu, orientasi kita adalah akhirat. Coba kita perhatikan dalam Al-Quran. Di surah 93, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Kita lihat lagi di surah Al-A'la ayat 14, wal akhiratu khairu wa abqa. Kekal itu di akhirat. Kita lihat lagi di surah ke-28 ayat 77, wabtagi biwatakallahu daral akhirat. Raihlah akhirat itu dengan karunia yang Allah berikan. Bagaimana dengan dunia saya ya Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa ambil bagianmu di dunia. Kenapa Allah katakan bagian? Ambil bagian yang menyelamatkan nanti di akhirat. Di sini sangat luar biasa. Saya sangat berkesan. Luar biasa. Saya baru pertama kali hadir di sini, ketemu dengan Habib. Saya meneteskan air mata. Saya akan ketemu lagi guru-guru saya di Jakarta. Di Jakarta Pak, di sana sangat luar biasa. Sama di zaman Nabi dulu diceritakan, semua di sana mengharapkan, tolong nasihati saya, tolong nasihati saya. Seluruh sahabat-sahabat diminta dinasihati. Sangat luar biasa di sini yang hadir. Kadang-kadang kami berceramah, satu-satu keluar. Berarti hatinya sudah mulai keras. Oleh karena itu, Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah selalu dinasihati. Sahabat minta selalu nasihati. Nasihat yang mendorong hati ini mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang kita minta. Bukankah ketika keluar rumah kita berdoa, ya Allah, dekatkan aku kepada orang yang dekat denganmu dan dekat kepada Rasulnya. Kita bisa evaluasi diri kita, muhasabah. Sudah berapa banyak orang yang kita kenal? Saya sampai meneteskan air mata ketemu dengan Habib. Seakan-akan saya sudah bertemu dengan guru-guru saya lagi. Sangat luar biasa, susah ditemukan seperti ini. Dia yang mendorong kita mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, kita evaluasi diri kita. Sudah berapa banyak orang yang kenal? Ada 100? Ada 1000? Kita perhatikan, kalau ada di antara sahabat kita mendorong kita mendekat kepada Allah dan Rasulnya, pegang erat-erat orang ini. Inilah yang namanya sahabat. Contoh misalnya ibu-ibu belanja ke Carrefour, tiba-tiba 10 menit lagi Allah memanggil sahabatnya, memberitahukan 10 menit lagi Allah panggil, pegang erat-erat orang ini. Inilah sahabat. Dia tahu panggilan-panggilan Allah. Dia tahu perintah Allah. Pegang erat-erat. Inilah yang dimaksud dalam Al-Quran, siratan mustaqim. Jalannya para anbiya, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, dan jalannya orang-orang saleh. Banyak bergaul dengan orang saleh. Ketika nanti, misalnya saya sudah mau masuk ke dalam neraka karena dosa saya banyak, Habib memanggil saya, wahai Yohanes, saya kenal engkau. Kita akan dipanggil oleh orang-orang yang kita kenal. Oleh karena itu, apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan jauhi Al-Quran. Karena ini pesan Nabi ada 2. Ada 2 yang Nabi wariskan kepada kita kalau ingin selamat dunia dan akhirat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
Qul hasi sabili ada Allah basiratin ana muttabani subhanallah ana minal musyrikin. Inilah jalanku, siratan mustaqim, jalan yang lurus. Inilah jalanku. Makanya Islam didasarinya oleh ilmu. Ilmu yang dimaksud kala Allah, kala Rasul, wa kala sahabat. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, dalam Al-Quran itu penjabarannya oleh baginda Rasulullah disebut as-sunnah, kemudian penyambung lidah oleh sahabat. Kita sangat bersyukur di sini. Ada Habib yang selalu mendoakan kita, mengajarkan kita bagaimana mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, semua kita ini pasti mati. Jangan harap kita akan hidup selama-lamanya. Jangankan kita manusia, bumi ini Allah akan hancurkan. Lihat di surat ke-55 ayat 26. Surat Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan. Dunia ini akan saya hancurkan. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya Muhammad, engkau akan meninggalkan dunia ini dan semuanya akan mati. Bekal yang terbaik yang kita bawa adalah iman, amal saleh. Faman kana yarju liqa rabbi faman ya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Inilah yang selalu kita baca surah Al-Habib ketika malam Jumat di ayat 110. Sebenarnya Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini sangat mudah, tidak ada kata susah dalam Al-Qur'an. Orang buta tahu. Orang buta tahu Al-Quran itu. Tidak ada kata susah. Mulai kita buka, mulai surat yang pertama Al-Fatihah sampai An-Nas 114, tidak ada kata susah. Justru Al-Quran itu mudah, orang buta tahu. Kita lihat di surat ke-54 Al-Qamar, itu 4 kali diulang di situ. Ayat 17, ayat 20, ayat 32 dan ayat 40. Walakad yassarna Qur'anan lidzikri fahal min mudakkir. Kami turunkan Al-Quran ini semudah-mudahnya bagi yang ingin menjadikan pelajaran. Di surat ke-54 Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Caranya bagaimana kita berkolaborasi Al-Quran? Bangun di ujung malam. Kanu qalila minal laili ma yahjaun. Orang-orang mukmin kebiasaannya itu bangun di ujung malam. Wa bil aksari wastaghfirun di surah 51 ayat 17 sampai 18. Ketika dia menghadap kepada Allah, ya Allah, dosa saya saking banyaknya dosa saya sampai saya lupa meneteskan air mata, maka Allah madamkan api neraka dengan air matanya dan Allah berikan surga yang ada taman-tamannya di ayat 15-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Jadi kalau ada orang Islam sudah adakan taklim kayak begini luar biasa, yang masuk neraka berarti betul-betul dia sendiri yang masuk ke dalam neraka. Kita lihat sekarang zaman fitnah yang hadir di sini sangat luar biasa. Tempat saya pengajian biasa luar biasa, hanya 5-4 orang hadir, pulang satu-satu. Padahal ilmu ini yang kita dapat dari sini, kita dinaungi malaikat dari rumah sampai kita kembali lagi ke rumah. Jadi ketika ada meninggal dunia, dia mati syahid. Luar biasa, Bu. Dekatkan hati ini. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau hati tidak mengenal Allah, jangan pernah bertemu dengan ketenangan. Tidak akan bertemu dengan ketenangan. Itu di surah Ar-Ra'd ayat 28. Oleh karena itu, kita sanjung-sanjung baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah menerima syarat di bulan Rajab kemarin. Kita peringati, intinya itu adalah syarat yang membedakan umat Muhammad dengan umat lain, syaratnya. Itulah yang membedakan umat Muhammad. Tapi kita lihat